Good morning teman-teman dan anak-anak semua. Oke. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia mengenai masih ya ide pokok, pendukung dan ide pokok itu sendiri. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, masih ingat gak arti dari ide pokok? Jom. Ide pokok adalah inti dalam cerita. Oke, betul? Pertanyaan kedua, bagaimanakah cara mengembangkan ide pokok dalam paragraf? Apa? Menambahkan kalimat utama dan memberikan beberapa kalimat sebagai ide pendukung. Oke, atau ide Oke, betul? Oke, hari ini anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini masih tentang ide pokok, tetapi ada kaitannya dengan meringkas, ya, meringkas ide pokok, kemudian ada rangkumannya. Bagaimana kita akan membuat ide pokok itu lebih asik lagi, ya. Di depan kalian mungkin sudah ibu minta untuk kalian membawa bahan-bahan yang kalian butuhkan pada saat kita pembelajaran. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ibu meminta kalian untuk dibagi kelompoknya, ya. Sudah ya? Sudah ada ya? Kelompoknya terdiri dari 7 kelompok. Ya, 7 kelompok isinya ada berapa? 5. Nah, setiap kelompok itu memiliki tugasnya masing-masing. Masih ingat yang ragam bunga Nusantara? Sekarang ibu bagi ya, paragraf 1 kelompok 1. Mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Paragraf 1 ya. Paragraf kedua kelompok 2. Oke, paragraf ketiga kelompok 3. Paragraf keempat kelompok 4. Paragraf kelima kelompok 5. Paragraf ke-6 kelompok 6. Paragraf ke-7 berarti kelompok 7. Ya, kata-kata yang nanti ada di depan kamu. Sekarang ibu tunjukkan dulu nih kata-katanya. Kemarin ibu udah minta ya, dipotong-potong ya. Oke, kemudian ditutup. Kata-kata yang sudah ibu minta ditutup dulu. Sudah ditutup? Sudah ditutup? Sudah ditutup? Kemudian nanti ibu akan membagikan kertas HVS untuk kamu tempel bunganya. Sampai sini paham? Paham dulu kan nih? Paham. Oke. Kemudian dengarkan. Nanti ada yang menjadi setiap kelompok nih, ada yang menjadi penulis, ya. Ada yang menjadi juru bicaranya, ada yang menjadi penata idenya, ada yang menjadi penjaga waktu, seperti yang kemarin sudah kita lakukan di pertemuan yang ketiga. Oke, anak-anak, dilihat dulu LKS halaman yang pinjam dulu sebentar, Mak. Dikerjakan ya di LK 4.1-nya. Oke, ya. Bisa? Bisa? Dan kerja kelompoknya siap? Siap. Ibu hitung sampai 10. 1, 2,
dipotong-potong. Udah dibaca tuh, ya, udah dianalisis, kemudian dibaca. Sebelum ditulis, dibaca dulu mana yang cocok jadi ide pokok, mana yang cocok jadi ide pendukung. Kemudian aksen. Kamu letakkan ya kalimat ide pokoknya di bunga-bunga itu agar terlihat, agar kamu bisa membacanya. Paham? Kemudian yang daun-daunnya adalah sebagai ide pendukungnya. Dah, coba. Sudah ketemu apa belum? Sudah jadi. Kemudian ide pokoknya apa? Ya, ide pokoknya tuh yang di sininya. Ditulis ide pokoknya. Paham? Kemudian kalimat pendukungnya, ide pendukungnya ditulis. Terus dari ide pokok sampai ide pendukung ditulis jadi paragraf utuh. Jadi satu kalimat. Jadi buat kalian cerita. Cerita dari gabungan ide pokok, dari ide pendukung. Tulis. Ayo, ditulis di tambahan itu. Tuh yang itu. Paham nggak? Yang di sini sekarang dibaliknya. Udah. Maju ke depan. Maju ke sini. Depan sini. Mbak, geser dulu, Mbak. Mbak, geser dulu sama. Biar kelihatan. Mbak, geser dulu, mundur. Maju. Udah. Oke, mulai. Teman-teman, kali ini saya ingin mempresentasikan tentang bunga, manfaat bunga. Manfaat bunga. Bunga memiliki banyak manfaat. Bunga sering digunakan sebagai dekorasi. Bunga sering digunakan sebagai upacara adat di masyarakat. Beberapa jenis bunga bahkan menjadi simbol keindahan menjadi dan identitas kebudayaan Indonesia. Oke, sekarang ditempel, kemudian ditulis ulang yang tadi sudah ada di sini. Satu pekerjaan mengenai manfaat bunga. Ya, manfaat bunga yang sudah menjadi satu paragraf, yaitu gabungan dari ide pokok dan ide pendukung. Kemudian meringkasnya menjadi satu paragraf yang utuh. Nah, kita cek dulu manfaat bunga. Bunga memiliki banyak manfaat. Berarti ini adalah topiknya, ya. Berarti ceritanya tentang manfaat bunga. Ayo Saher. Kemudian bunga memiliki banyak manfaat. Ini adalah ide pokok, harusnya diberikan tanda titik. Kemudian bunga sering digunakan sebagai dekorasi, ada kata penghubung dan sebagai upacara adat. Beberapa jenis bunga bahkan menjadi simbol keindahan budaya Indonesia. Nah, ada tanda titik, selesai. Sampai sini. Oke, sampai sini sudah. Ini adalah bentuk dari meringkas. Beberapa ide pokok dan ide pendukung diringkas menjadi satu atau digabung. Oke, sekarang silakan duduk. Terima kasih kelompok 3.
dari yang berkaitan dengan ide pokok dan ide pendukung. Oke, tepuk tangan untuk Rizkia.